Ya tadi yang coach bilang, banyak business owner yang kekeh gitu loh. Ini cara saya yang lama berhasil, tapi belum tentu yang lama itu berhasil saat ini. Karena sekarang dengan adanya teknologi digital, apalagi coach, perubahan tuh very dynamic every single day. Cepet banget. Nah, Mandy, terus kalau gitu itu tantangan terbesarnya di startup ya, khususnya digital startup gitu ya, which is sekarang lagi sangat-sangat mengarah ke sana. Nah, pertanyaannya adalah dari seorang Mandy, dari seorang Purwadika School, apa ya yang strategi atau tips yang bisa dipelajari sama semua orang sehingga mereka waktu bangun digital startup tuh bisa kemungkinan suksesnya lebih tinggi. Oke. Mandy, sebelum jawab sebentar, Coach Charles mau ingetin mereka dulu interaksi yang lagi nonton ya. Kalau mau buku bisnis Isvan tadi, ketik dulu, ayo. Mau buku bisnis Isvan. Nah, biar makin seru ya. Mau buku bisnis Isvan. Nah, ini nih bukunya nih. Nanti Coach Charles kasih nih. Thanks to Mandy, saya akan bagiin ini gratis. Tapi ada syaratnya tiga syarat simpel banget nanti. Gratis buat Anda. Ketik dulu mau buku bisnis Isvan. Nah, di sini kita langsung belajar lagi. Jadi Mandy, pertanyaannya adalah itu. Apa ya Mandy ya, 3 strategi dari Purwadika School yang diajarkan dan praktis sehingga kita bisa belajar sama-sama. Oke, ini buat yang strategi membangun startup ya Coach ya? Iya, betul. Oke, yang pertama sih kalau saya lihat, yang pertama paling penting adalah kita harus tahu problem apa yang mau kita solve. Oke, benar. Yang mau bikin startup itu ikutan, idenya ngikut-ngikutan gitu. Jadi misalnya, nah ini lagi booming, oke lah, gue mau buat ini juga gitu. Tapi sebenarnya nggak kuat gitu. Problem apa sih yang mau kamu solve? Apakah kamu udah research dan sebagainya? Jadi yang pertama menurut aku adalah kita sebelum bangun sebuah bisnis, sebuah startup harus tahu dulu problem apa yang mau kita solve. Jadi Mandy, kebanyakan orang yang mau bangun startup tanda kutip kemungkinan ikut-ikutan yang lagi tren naik luar biasa gitu ya. Banyak. Dan strategi dan tips dari media, silakan. Gimana Mandy? Pertama, jadi produk. Nah, jadi produk harus memecahkan masalah yang ada. Berarti kita mesti pikirin masalah dulu. Semakin besar masalahnya gitu ya, semakin kemungkinan kita sukses gitu ya. Betul ya, dari ide mecahin masalah dulu. Walaupun nanti ada eksekusinya pasti kan ya. Execution is very important ya. Ya kayak Nadim lah misalnya, dia pikir bahwa masalah terbesar adalah kemacetan waktu itu ya, gitu kan. Gimana ya menggunakan apa ini namanya ojek yang ada gitu kan ya. Dan akhirnya terus kerja keras luar biasa sampai terus scale up dan luar biasa sampai jadi apa sekarang? Dekaton ya sekarang ya. Gojek itu ya. Luar biasa. Di atasnya unicorn. Ayo sekarang kalau gitu yang pertama itu ya Mandy ya. Kalau yang kedua apa Mandy? Yang kedua itu kalau aku pelajarin apalagi sekarang ya, jangan apa ya, selalu harus bisa menganalisa sih, harus punya matriksnya gitu loh. Apakah ini mengarah ke yang benar ya kan? Karena tadi yang prinsip salah kan sangat cepat Coach. Jadi memang selalu melakukan analisa. Bisa aja di tengah jalan itu bisnis model yang tadinya kita pakai itu nggak works. Gitu. Jadi kenapa dengan menganalisa itu penting supaya kita bisa pivot dari haluan itu secepat mungkin sebelum gagal gitu loh. Jadi banyak startup gagal itu bukan karena produknya jelek juga, karena istilahnya mungkin hanya salah bisnis model nih. Sebenarnya di-improve dan kamu make it gitu. Tapi karena nggak ada analisa, nggak ada seperti itu ya bisa. Jadi akhirnya nggak pivot gitu loh Coach. Iya benar. Jadi Mandy ya, kalau dari yang kedua adalah ya berarti kebanyakan orang tuh memang pakai feeling doang gitu ya. Betul. Kayaknya sih ini bagus deh gitu ya. Betul. Kayaknya ini kita bagus nih gitu ya. Jadi feeling aja ke otak kanan nggak boleh itu doang. Tetap boleh ada feeling ya Mandy ya. Boleh ada intuisi, boleh. Entrepreneurs masa nggak pakai intuisi gitu kan? Boleh gitu, feeling entrepreneurs. Tapi poinnya Mandy adalah lu mesti lihat matrix, lu mesti lihat angka, which is nggak gampang tuh. Karena kebanyakan orang ada yang terlalu feeling ya Mandy ya. Terus kebanyakan orang terlalu angka melulu gitu. Jadi yang bagus gimana kalau menurut seorang Mandy kalau di dunia startup digital dan bahkan di any business sebenarnya? Menurut aku sih harus balance aja Coach. Jadi kayak misalnya
pertama kali kita launching produk, kita akan cari traction. Nah, misalnya kita lihat dalam 3 bulan gitu ya, dalam 3 bulan kok nggak ada customer, kok nggak ada user. Nah, kita perlu analisa cepat. Jadi jangan kita berpikir, ya mungkin nanti ya 5 bulan atau 6 bulan, atau cepat berasumsi, oh ini produk saya jelek nih, kayaknya nanti make it. Belum tentu gitu loh. Belum tentu. Kalau misalnya konstan kita analisa terus, kita bisa lihat akhirnya problemnya tuh di mana sih. Nah, cepat-cepat ya untuk memperbaiki. Jadi perbaikan kecil demi kecil tuh bisa menghasilkan result yang berbeda, coach gitu. Bener. Kebanyakan orang kagak sabaran juga ya. Tadi yang Mandy cerita, begitu 3 bulan, 6 bulan, wah nggak laku nih, gua udah tutup deh, bakar duit gitu kan. Nah, bisa juga ya, harusnya bener-bener ya, liatin matrix banget. Apalagi kalau di dunia digital ya, Mandy. Matrix itu tanda kutip lebih mudah daripada bisnis konvensional, ya kan? Betul, semua bisa diukur soalnya. Semua bisa diukur. Download berapa lama dia di situ, ya kan? Berapa lama dia pakai, berapa sering, ya. Kalau di istilah saya, customer lifetime value-nya juga kelihatan, frekuensinya bisa kelihatan gitu ya. Supaya dengan lihat itu, kita bisa pivot gitu ya. Jangan-jangan kita luncurinnya begini A, tapi karena kita liatin metrik, kita pivot dikit, pivot. Jangan-jangan pivot sampai 7 kali baru boom gitu ya. Scale up dan naik. Bisa aja loh. Ya kan? Berapa banyak tuh? Termasuk sebenarnya di bisnis konvensional juga begitu, Mandy. Ya? Ya, cerita awalnya rokok ini cerita klasik rokok Marlboro. Diciptakan pertama kali rokok, ini cerita zaman dulu 200 tahun yang lalu nih. Ini mah beneran 200 tahun yang lalu kali ya. Rokok Marlboro diciptakan buat wanita. Gitu kan, tapi ternyata kan nggak efektif, diputar jadi cowboy, wah gitu kan, jadi akhirnya Marlboro naik luar biasa gitu ya. Kenapa kepikirannya rokok ya dari digital ya, jauh banget gitu ya, mestinya vape gitu kan ya. Oke. Jadi yang kedua adalah tadi Mandy bilang apa, harus ngelihat matrix. Iya, harus ada matriksnya, harus ada angka analisa gitu kuat. Analisa, nggak bisa pakai feeling. Nggak bisa. Makanya coach di Purwadika kita ada program data science sekarang. Apa namanya? Data science. Data science. Jadi memang belajar mengolah data untuk menghasilkan sebuah prediksi. Nah, itu lagi booming banget, coach. Iya. Big data dianalisa gitu kan. Betul. Karena dengan data-data itu kita akhirnya tahu nih, oh ternyata customer saya, misalnya toko buah ya. Iya. Kita berpikir, oh selama ini yang laku nih buah semangka misalnya. Tapi ternyata dengan adanya pengolahan data, kita baru tahu, oh ternyata buah ini juga laku loh, gitu kan. Iya. Bahkan bisa lebih membaca si customer A tuh paling suka belanja apa, dan di saat kapan. Sehingga kita bisa mempunyai istilahnya service buat customer lebih baik lagi gitu loh. Betul. Karena kita bisa mengolah dan membaca data itu, coach. Iya. Jadi strateginya adalah harus bisa baca data. Jadi data aja mah ya basi. Data ya cuma angka-angka gitu ya, Mandy ya. Betul. Justru kita harus bisa baca itu. Iya, makanya di bisnis startup itu penting, di bisnis digital startup, di bisnis konvensional, di bisnis apapun juga baca data penting. Kita mesti lihat bisnis kita sehat atau enggak gitu kan ya. Hanya digital startup itu lebih angka-angkanya beneran udah tersedia, tinggal kita analisa data saja. Wow. Kelihatannya gampang, tapi itu kunci penting ya padahal ya. Karena seperti yang coach bilang itu, sebagai business owner pasti kita ada satu sisi feeling, intuisi. Itu something yang nggak bisa, istilahnya nggak bisa di-share gitu kan. Kita cuma bisa feeling gitu loh. Memang kayaknya ini bakal works deh. Tapi kalau dikombinasikan dengan data, itu akan menjadi powerful action sih menurut saya. Iya, betul. Kelemahan pemilik bisnis, Mandy, adalah karena dia berasa Superman, gitu, Mandy. Jadi Superman, gue kan ada feeling, ini bisnis bisa begini gara-gara gue selama ini. Zaman sekarang nggak bisa, dari zaman dulu juga sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa, mesti lihat data. Itu poin Mandy tuh menurut Coach Johannes tuh penting banget, tentang melihat angka. Dan tidak mudah, karena biasanya entrepreneurs itu punya intuisi, punya feeling. Ya kan, lu nggak usah kasih lihat gua angka. Bahkan kadang-kadang banyak pemilik bisnis boro-boro ngelihat profit and loss. Boro-boro ngelihat cash flow forecast, ya kan? Apalagi zaman kayak sekarang nih, lagi pandemik begini, waduh, banyak pemilik, oh turun nih omset ya, oke bang, kita kerja keras, cari duit, kerja keras, cari customer. Iya, lihat dulu data sebentar, cash flow kita gimana? Bisa tahan apa sampai berapa lama? Jangan-jangan gitu kan, mepet banget, jadi sense of urgency-nya harus benar-benar kuat dan dikomunikasikan ke tim. Gitu. Kadang-kadang merasa bahwa enggak, pokoknya cari sales aja dulu. Padahal salesnya juga
cash flow-nya ada problem, harus benerin cash flow. Memang salah satu cara paling bisa solve cash flow adalah cari customer. Salah satu cara paling tidak mudah sih, tapi itu cara yang paling bisa menyembuhkan, gitu ya. Oke, itu yang kedua. Nah, kalau yang ketiga dari seorang Mandy apa? Gimana caranya supaya bisa bangun digital startup biar sukses? Biar sukses ya. Kalau menurut apalagi dengan saat seperti krisis seperti ini ya Coach ya. Saya belajar satu hal sih, memang kita harus terus bisa beradaptasi, itu penting banget. Ya tadi yang Coach bilang, banyak business owner yang kekeh gitu loh. Ini cara saya yang lama berhasil. Tapi belum tentu yang lama itu berhasil saat ini. Karena sekarang dengan adanya teknologi digital apalagi Coach, perubahan tuh very dynamic every single day. Cepet banget. Every single second bahkan. Kayak algoritmanya Instagram, algoritmanya YouTube, algoritmanya Google berubah terus gitu kan ya. Saya aja pegang marketing kan di sini. Iya, Itu setiap hari bisa berubah dari konten sosial media, dari efektif. Berubah tuh sangat-sangat cepat gitu. Sangat cepat. Jadi memang selain scaling up harus cepat in term of business, kita sebagai business owner-nya juga, pendiri startup harus juga cepat bisa beradaptasi sih. Itu gimana Mandy kalau beradaptasi dari skala dunia digital startup? Gimana ya supaya bisa beradaptasi terus gitu? Kalau selama ini kan Mandy dan Pak Purwa juga sering banyak ketemu orang-orang muda, milenial dan sebagainya yang lagi bangun digital startup gitu kan? Kalau beradaptasi di dunia startup digital nih uniknya gini, misalnya ini kembali lagi nih, ada ilmu lagi nih, misal contoh user experience Coach. Oke, UX ya. Juga diajarin loh user experience ini. Nah, dalam sebuah aplikasi ternyata user experience design ini penting banget. Contoh kata-kata beli sekarang misalnya, atau taruh di keranjang, itu bisa mempengaruhi sales loh Coach. Iya. Contohnya hal kecil seperti itu, atau betul. tersimpan kecil, atau layout dirubah, itu bisa juga merubah penjualan, meningkatkan penjualan. Nah itu kan adaptasi itu yang selalu harus dilakukan sesering mungkin gitu. Makanya balik lagi dengan analisa, ya kan, analisa perubahan gitu. Tapi jangan berubah juga ya Coach ya. Kalau berubah setiap detik, mungkin pemilik bisnisnya atau entrepreneur-nya kuat kali ya berubah setiap detik ya. Tapi timnya yang ngikutin, timnya langsung bilang mati gua katanya. Maksud aku di sini adalah ketika kita terus menganalisa, datanya udah mantep, nah kita lakukan perubahan itu pelan-pelan. Jangan juga kegenitan untuk berubah terus, bukan itu maksudnya. Kegenitan, oke. Di dunia digital startup nggak boleh kegenitan berubah terus gitu ya. Itu istilah yang menarik menurut Coach Johannes dari Mandy. Nggak boleh kegenitan. And by the way juga entrepreneurs-nya, pemilik bisnis juga kalau berubah terus ya nggak sempat ditested dong, nggak sempat quantify kan. Kan kita harus quantify, kita harus test and measure ya kan. Oke, wow, seru banget Mandy. Sekarang kalau misalnya kita lari dari sedikit dunia digital startup, kan seorang Mandy ini adalah seorang mompreneurs, gitu ya. Sekarang ini banyak nih semua trainer, mompreneurs, Bromptonpreneurs. Mandy pernah dengar Bromptonpreneurs ya? Ya, macam-macam lah pokoknya. Saya menyebut hati-hati kalau bisnis nggak profitable dan autopilot jadi hamsterpreneur. hamsterpreneur tuh. Hamster. Jadi lari terus sibuk gitu kan, tapi nggak kemana-mana di situ terus gitu kan, men.